Pemirsa, lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima dan bantuan sosial di masyarakat. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga memanggil sejumlah pihak terkait dugaan kekerasan yang dialami pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia. Pertemuan ini untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang tengah bergulir. Para pihak yang dipanggil yakni sejumlah korban, pengurus Oriental Circus Indonesia atau OCI, manajemen Taman Safari, pemerintah Kabupaten Bogor, serta Kapolres Bogor. Pemanggilan dilakukan untuk membahas masalah kekerasan yang diduga dialami para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Dalam pertemuan ini, Deddy Mulyadi meminta keterangan masing-masing pihak untuk mendapatkan solusi dan jalan tengah atas kasus ini. Deddy Mulyadi mengatakan masalah hukum terkait kasus kekerasan di OCI Taman Safari sudah dalam tahap SP3. Meski begitu, pihaknya tetap akan mencarikan solusi dan mempertemukan kembali pihak OCI dan para korban. Tetapi dari sisi personality, saya sudah ngajak mereka nanti Rabu depan, keluarga Taman Safari bertemu dengan mereka yang merasa hilang identitas dirinya, nggak tahu nama orang tuanya, mengalami penderitaan fisikis selama dia bekerja sebagai petugas sirkus atau pegawai sirkus atau artis sirkus di OCI, dan kemudian mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Sementara itu, meski mengaku tidak berkaitan dengan Oriental Circus Indonesia, manajemen Taman Safari akan mencoba membantu mencari solusi atas kasus ini. Pihaknya juga mengaku kasus dugaan kekerasan pemain sirkus berdampak pada trafik pengunjung di Taman Safari. Pihaknya juga sudah mengajukan surat ke Komnas HAM dan siap untuk dilakukan audit. Saya rasa hari ini cukup jelas bahwa tim OCI ini sebenarnya sudah memulai mediasi yang sebelumnya agak stuck seperti itu ya. Ya, saya harapkan dengan adanya Kang Deddy pada hari ini, ya tim pengacara hukum ex OCI dan juga korban-korban ini bisa bertemu di suatu titik tengah untuk menjadi solusi. Mungkin itu aja. Hingga kini dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia masih dalam pemeriksaan sejumlah pihak terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD untuk bersilaturahmi dan halal bihalal. Perwakilan PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak memasuki kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan Letjen Purnawirawan AM Putranto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa agenda ini murni silaturahmi. Ia menyebut pertemuan ini tidak membahas tuntutan politik atau isu pemakzulan Wapres Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hati-hati jaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan paklaring yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Pemirsa, ratusan ribu buruh akan berkumpul di Monas besok untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau May Day. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan pemerintah akan mengakomodir hak-hak buruh.
Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan, hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan, ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan.